Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tak henti-hentinya terus memberikannya kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita semua asbabus sa'adah, membentangkan sebab-sebab seseorang itu meraih sebab-sebab kebahagiaan. Karena sesungguhnya menuntut ilmu dan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab seseorang itu memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu sangatlah berat, dan seseorang harus mempersiapkan dirinya untuk membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dibaca oleh imam kita di pagi hari ini, subuh yang berbarokah ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibadah adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu kuat di dalam menuntut ilmu. Hanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu adalah merupakan perintah juga kepada umatnya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya kuat di dalam beribadah, untuk salat malam, untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu pula membaca
membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Karena sesungguhnya Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu isinya adalah merupakan ilmu semua, akan dilemparkan, akan diberikan kepada seorang hamba. Dan Al-Quran itu tsaqil, kata Allah, berat. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba itu gak gratis. Semua butuh perjuangan, semua butuh pengorbanan. Dan untuk kita kuat di dalam thalabatul ilm, dan untuk kita teguh dan istiqamah di dalam menuntut ilmu, seseorang itu bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu, tapi juga memperkuat di dalam hal amalan. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ilmunya tersebut melalui kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan bagaimana seseorang bisa mengambil ibrah dan hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita semua, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan yang lalu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sampai di ayat yang ke-86. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan bagaimana ayahnya Nabi Yusuf alaihi salam, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada kita tentang hakikatul roja. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Nabi Yakub alaihi salam, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kesedihan betul-betul sudah menimpa terhadap diri beliau, sampai-sampai beliau mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub alaihi salam mengatakan, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku berkeluh kesah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku mengungkapkan kesedihanku. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku bercerita, karena sesungguhnya aku jauh lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan engkau yang tidak mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub alaihi salam mengatakan hal tersebut kepada anak-anaknya, karena semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang akan semakin banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin Allah dikenal, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar di dalam hatinya, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu agung di dalam hatinya, seseorang itu akan tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seseorang itu akan semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan oleh Nabi Yakub alaihi salam ketika beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, pergilah, fatahassasu, dan carilah, min Yusuf wa akhihi, carilah Yusuf dan saudaranya, wala tayasu min rauhillah, dan janganlah engkau
putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang atau kaum yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat dari Nabi Yakub alaihi salam yang memerintahkan kepada anak-anaknya agar mereka tidak putus asa, agar mereka tetap mencari Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya. Ini semua menunjukkan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana Nabi Yakub alaihi salam rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu tinggi. Rojak ini adalah merupakan apa? Ibadah. Apa artinya rojak, Pak? Mengharap. Ternyata roja ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, roja ini termasuk motor penggerak seorang hamba untuk dia beribadah kepada Allah atau dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menjelaskan tentang motor penggerak seorang hamba itu ada 3. Dan itu dimisalkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala seperti toir, seperti burung. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya asal atau fondasi seseorang itu beramal itu adalah merupakan muhabbah, cinta. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memisalkan rasa cinta itu seperti halnya kepala burung. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan 2 pokok yang lain, yang itu adalah merupakan motor penggerak seseorang untuk beribadah atau meninggalkan maksiat, yaitu ar-raja wal khauf, yaitu rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita tumbuhkan. Rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula seseorang harus menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para anbiya mereka rasa rojak dan rasa takutnya ini selalu ada pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para nabi itu yusari'una fil khairat, mereka itu bersegera dalam yang namanya kebaikan. Ketika menceritakan tentang nabi sebelum-sebelumnya, karena ayat itu berada dalam surat Anbiya, menceritakan para anbiya, baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka senantiasa bersegera di dalam yang namanya kebaikan. Dan mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana, kata Allah, raghaban wa rahaba. Mereka itu dalam keadaan raghaba. Raghaba itu roja, yaitu mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Wa rahaba, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tumbuh di dalam hati rohbah dan rohbah, yaitu rasa mengharap dan rasa takut itu bermuncul barengan di dalam hati, akhirnya muncul sifat yang ketiga, yaitu apa? Wa kanu lana khashiin. Akhirnya mereka itu bisa menjadi orang yang khusyuk. Makanya kalau seseorang, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, munculkan rasa rohbah dan munculkan rasa rohbah. Bapak-bapak terkadang kalau sholat Allahu Akbar gitu kan, di satu sisi muncul rasa takut kepada Allah, ya Allah dosaku banyak, ya Allah maksiatku banyak. Tapi di satu sisi muncul juga, ya Allah saya pengen surganya Allah Subhanahu wa taala, saya pengen rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gampang seseorang itu untuk khusyuk.
Bahkan kepalanya itu bisa dingkluk sendiri, Pak. Karena apa? Kuat. Semakin kuat rojaknya, semakin kuat khosyahnya, rasa takutnya kepada Allah, maka apa? Sangat mudah seseorang itu untuk khusyuk. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita tentang keadaan para anbiya. Masalahnya kita kalau sholat mau khusyuk, Allahu Akbar, tuh dagangannya apa ya tadi? Dagangan nanti ini laku apa enggak? Pikirannya sudah kemana-mana. Gimana kita mau mendapatkan khusyuk? Sulit. Karena apa? Untuk mendatangkan rasa rohbah di dalam hati saja, kita masih kepikiran banyak hal. Maka roja ini adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat agung, yang setiap orang hendaknya memiliki apa? Memiliki rasa roja ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap, ternyata harapan kita kepada Allah itu ibadah, Pak. Maka jangan ragu-ragu untuk ngarep. Gitu. Terkadang kita mau ngarep sesuatu kepada Allah, malas-malesan, ngarepo, gitu. Kenapa? Mengharap kepada Allah saja itu ibadah. Mengharap kepada Allah itu adalah sebuah ibadah. Mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala, mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih beratnya mengharap, Pak? Tidak ada beratnya. Tapi seseorang untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sulit sekali, kecuali orang-orang yang mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan tentang Nabi Ya'qub alaihi salam, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun." Berapa lama Nabi Ya'qub alaihi salam sudah ditinggalkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Tapi apa? Harapan Nabi Ya'qub alaihi salam, karena apa? Nabi Ya'qub alaihi salam dari awal enggak yakin kalau Nabi Yusuf itu sudah meninggal. Makanya apa? Ada harapan. Diperintahkan anaknya. Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dan menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, "Ihrisu wajtahidu." Semangatlah dan carilah alat taftishi anhuma, untuk mencari keduanya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah fa innar roja'a yujibu lil abdi as-sa'ya wal istihada fi ma rojahu. Jangan engkau berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, fa innar roja', sesungguhnya harapan dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan bagi seorang hamba untuk berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Ini roja yang benar. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sebuah apa? Sebuah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berharap. Tetapi harapan yang benar itu mewajibkan seseorang itu untuk berusaha. Kita ngarep untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak pernah beramal. Kita ngarep untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi maksiat terus menerus. Kita mengharap mendapatkan rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Kita tidak pernah mau beramal. Kira-kira ini rojaknya benar atau enggak, Pak? Salah rojaknya. Karena apa? Rojak yang benar, rasa mengharap yang benar, pasti di situ akan ada usaha. Kita terkadang ngarep di dalam kehidupan nyata kita ngarep untuk mendapatkan uang. Tapi kita ada usaha. Usahanya apa? Kerja. Usahanya apa? Usaha. Karena apa? Kita mengharapkan kita menjadi orang kaya. Sama halnya dengan mengharap urusan akhirat, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Akan tetapi kita tidak pernah berusaha. Ini adalah merupakan apa? Harapan yang palsu.
Kita mengharap subhanallah kita jadi seorang ahlul ilmi. Ana Ustaz pengen Ustaz supaya ana paham Al-Qur'an, supaya ana pengen bisa paham tentang urusan agama ini. Tapi subhanallah, disuruh taklim males-malesan, disuruh belajar enggak jadi-jadi. Pas waktunya belajar campur ngantuk. Apalagi pas waktu subuh gitu kan. Paling enak, Pak. Ini namanya ngarep yang apa? Ngarep yang enggak ada usaha untuk dia apa? Untuk dia bersungguh-sungguh. Kalau seseorang dia betul-betul mengharap, masih ingat ya, Pak ya? Kalau dulu masih zaman-zaman gimana belum kenal sunnah, kita ngelihat orang awam juga. Kalau seseorang itu ngarep untuk jadi, saya pengen jadi istrinya suaminya si fulana kan kayak gitu kan. Pasti apa? Berusaha sungguh-sungguh. Kalau dulu apa bahasanya? Ngapel gitu kan. Ada usaha untuk diterima. Habis itu pas waktu ngapel bawa apa? Bawa makanan ke rumah orang tuanya kan. Ada usaha. Itu namanya apa? Usaha yang benar dalam apa? Dalam mengharap gitu kan. Nah, sekarang kita mengharap ampunan Allah, kita mengharap surganya Allah, kita mengharap supaya Allah enggak memasukkan kita ke dalam neraka. Akan tetapi apa? Enggak ada sesuatu yang kita usahakan. Kalaupun usaha, itu pun apa? Malas-malesan di dalam berusaha. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wal iyasu, adapun berputus asa, yujibu lahu at-tathaqula wat tabatu. Adapun orang yang berputus asa mewajibkan bagi seseorang itu tathaqul, yaitu berat untuk melakukan apa? Sesuatu. Gimana kalau seseorang sudah putus asa? Dan seseorang itu malas untuk berusaha. Orang kalau sudah putus asa, ayo kamu mampu. Malas lah, tidak mungkin kan seperti itu. Seseorang disuruh ini, enggak lah wis, enggak mungkin. Karena apa? Putus asa. Tapi kalau seseorang dia mempunyai rojak yang benar, mempunyai pengharapan yang benar, enggak ada yang namanya berat untuk melakukan sebab-sebab dia mendapatkan sesuatu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan kepada kita semua bagaimana Nabi Yakub alaihi salam memerintahkan kepada anaknya, ya bani yadhabu, wahai anakku, idhabu fatahassasu, pergilah carilah min Yusuf wa akhihi, dari Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya, wala tayasu min rahmillah, dan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah, ihsannya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berputus asa dari hal tersebut. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan fa innahum likufrihim yastab'iduna rahmatahu wa rahmatuhu ba'idatun minhum. Maka sesungguhnya mereka, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari mereka. Fala tashtabihu bil kafirin, dan janganlah engkau itu menyerupai orang-orang yang kufur. Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan wa dalla hada ala annahu bihasbi imanil abdi yakunu raja'uhu li rahmatillahi wa ruhihi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, ini dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya apa? Rojaknya seorang hamba, pengharapannya seorang hamba itu tergantung dengan imannya. Semakin seseorang itu beriman kepada Allah, semakin orang itu kenal dengan Allah, rojaknya semakin naik. Tapi kalau pengenalannya kepada Allah, pengimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasa-biasa saja, ya rojaknya kepada Allah juga biasa-biasa saja. Sama, Pak. Kalau antum kenal sama si fulan, ya kan? Antum kenal sama si fulan, kenalnya kenal banget gitu. Ngarepnya banyak. Kalau antum ada permasalahannya, minta tolongnya, sama si fulan. Kalau seseorang kenal betul-betul bahwasanya si fulan baik hati, kaya raya, punya tenaga, pikirannya juga cemerlang. Ketika kita ada sesuatu permasalahan, kita ngarepnya yang menyelesaikan masalah, si fulan. Kenapa? Karena kenal. Tapi kalau nggak kenal,
Jarang kita ngarep sama yang enggak kenal. Nah, kalau seseorang itu semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Al-Khaliq. Dialah Allah Al-Mudabbir yang mengatur, dan dialah Allah yang menyelesaikan permasalahan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur seluruh alam semesta ini. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Maka seseorang itu permasalahan apapun, seseorang itu akan rojak kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan apapun, baik itu permasalahan yang begitu besar ataupun permasalahan-permasalahan yang kecil. Kemudian akhirnya anak-anaknya pun pergi. Pergi mencari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menceritakan, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bida'atin musjatin fa'awfi lanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka masuk ke negeri, yaitu ke negeri Mesir, falamma dakhalu alaihi, qalu, mereka mengatakan, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru, wahai al-aziz, ini panggilan kepada raja ketika itu, masana wa ahlana durru, telah menimpa kami dan keluarga kami itu apa? Kesengsaraan. Wajibna bi bida'atin musjatin, dan kami telah datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Fa'aufi lanal kaila, maka penuhilah, yaitu timbangan kami. Wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Saudara Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya masuk ke negeri Mesir tersebut dan menemui Nabi Yusuf alaihi salam, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu sudah mempunyai kedudukan, dan mengatakan, massana wa ahlana dur, telah menimpa kami dan telah menimpa keluarga kami itu kesengsaraan, dan kami datang dari negeri yang jauh dengan membawa barang-barang yang kami akan tukarkan, dan barang-barang tersebut bukan barang-barang yang begitu berharga. Maka bersedekahlah kepada kami. Mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ketika masuk kepada Nabi Yusuf alaihi salam dalam keadaan mutadharriin, dalam keadaan mereka betul-betul merendah, dan mereka mengatakan dengan perkataan yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, dan mereka membawa barang-barang yang bukan barang yang begitu berharga, dan mereka meminta kepada Nabi Yusuf alaihi salam fa'aufi lanal kaila, untuk mereka dipenuhi timbangan-timbangan mereka dan meminta sedekah. Ini bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mendengarkan dari saudaranya. Nabi Yusuf alaihi salam meskipun sudah ditoliminya banget Pak, dibuang gitu kan, tapi ngelihat saudara-saudaranya seperti ini, kalau kita kira-kira apa jawabannya? Kapok kan kayak gitu. Rasa dulu saya kamu buang, sekarang terus kamu ngemis-ngemis ke saya, minta-minta ke saya. Bahasanya minggato kan, pergi kan, seperti itu. Tapi enggak. Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, falamma intahal amr wa balagha ashuddahu raqqa lahum Yusuf raqqan syadidatan. Tatkala sudah melihat saudara-saudaranya ini dalam keadaan sulit, kemudian sudah betul-betul mengalami kesulitan dia bersama saudaranya, akhirnya apa? Nabi Yusuf alaihi salam raqqa, yaitu apa? Betul-betul jiwanya Nabi Yusuf itu begitu lembut. Wa arrafahum bi nafsihi wa atabahum, hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam memperkenalkan dirinya. Siapa sebenarnya Al-Aziz yang dipanggil Al-Aziz ini, itu sebenarnya siapa?
Karena apa? Ngelihat saudaranya seperti itu, ngelihat keluarganya seperti itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala hal alimtum. Nabi Yusuf berkata, apakah engkau telah mengetahui? Ma fa'altum bi Yusuf, apa yang kalian telah kerjakan atau apa yang kalian telah lakukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya, id antum jahilun, ketika kalian dulu masih masa bodoh, yaitu dalam keadaan jahil. Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, amma Yusuf fa dhahiru fi'lihim fihi. Adapun perbuatan mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salam jelas. Mereka telah membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi apa yang telah mereka kerjakan kepada saudara Nabi Yusuf? Kan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian kerjakan kepada Nabi Yusuf. Kepada Nabi Yusuf jelas. Saudara-saudaranya telah apa? Membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi wa akhihi, dan saudara-saudara dan saudaranya. Apa yang telah dikerjakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada Bunyamin? Id antum jahilun. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa amma akhuhu, adapun saudaranya, apa yang telah dikerjakan kepada Bunyamin? Fala'allahu wallahu a'lam qauluhu ta'ala iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl. Ketika dia mencuri, sungguh dia telah mencuri saudara sebelumnya. Au annal hadits alladhi farraqa bainahu wa baina abihi hum sababu fihi. Yaitu apa? Ketika kejadian bagaimana mereka ini saudara-saudaranya itulah memisahkan antara Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudaranya. Wal aslu al mujibu lahu, dan inilah Allahu a'lam bishawab yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala yang dilakukan mereka kepada saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Yaitu apa? Dipisahkan antara saudaranya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Id antum jahilun wa hadza naw'un i'tidar lahum bi jahlihim. Dan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam memberikan udzur apa? Kepada saudara-saudaranya. Dengan apa? Dengan jahal, dengan kebodohan yang mereka perbuat. Au taubihun lahum id fa'alu fi'lal jahilin, atau celaan Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Ketika apa? Menyandarkan perbuatan saudara-saudaranya itu adalah merupakan apa? Perbuatan orang-orang yang bodoh, padahal mereka itu ma'annahu la yanbaghi wa la yaliku minhum. Padahal itu enggak pantas bagi anaknya seorang nabi. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam ketika sudah mulai sudah mulai kasihan kepada saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam pun apa? Mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Fa'arafu, Syekh Sa'di rahimahullahu taala akhirnya mengatakan, fa'arafu anna alladhi khatabahum huwa Yusuf. Akhirnya mereka tahu kalau yang mengajak bicara ini adalah merupakan Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya mereka mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf. Akhirnya mereka bertanya, mereka berkata, a innaka la anta Yusuf, apakah engkau Yusuf? Apa dijawab oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, iya. Qala na'am ana Yusuf wa hadha akhi, dan ini saudaraku yaitu Bunyamin. Qad manallahu alaina, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik. Disebutkan di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh para ulama di dalam tafsir yang lain, ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan qala ana Yusuf, qala ana Yusuf, disebutkan bahwasanya apa? Ini tawaduknya para anbiya. Tawaduknya para anbiya.
Dan ini asyaddu tawadhu. Ini tawadhu yang sangat luar biasa dari para anbiya. Dan ini adalah merupakan da'bul anbiya, kebiasaan para anbiya. Bagaimana para nabi itu tawadhunya luar biasa. Disebutkan bahwasanya ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, qalu a'innaka la anta Yusuf, apakah engkau Nabi Yusuf? Apakah engkau adalah Yusuf? Ketika itu Nabi Yusuf posisinya jadi apa, Pak? Jadi wazir kan? Jadi menteri. Bahkan dipanggil di sini Al-Aziz gitu kan? Nabi Yusuf, na'am, ana Al-Aziz Yusuf, enggak mengatakan seperti itu. Atau mengatakan, ya, saya menteri Yusuf. Atau saya mengatakan, ya, saya Nabi Yusuf, enggak. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam menyebutkan namanya secara langsung, qala ana Yusuf. Ini tawadhu'nya disebutkan oleh para ulama, tawadhu'nya para anbiya luar biasa. Meskipun dalam keadaan punya kedudukan, tapi apa? Ketika memperkenalkan diri, selalu memperkenalkan dirinya apa? Dengan namanya. Ini sebagai bentuk apa? Tawadhu'. Begitu pula ketika salah satu contoh yang disebutkan juga oleh para ulama, yaitu ketika Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ngirim surat ke Sabah, kan seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Langsung disebutkan nama Sulaiman. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat kepada Herakl. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah. Kan seperti itu. Dari Muhammad langsung disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika perjanjian Sulh Al-Hudaybiyah. Ketika Sulh Al-Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah. Disebutkan langsung nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul tawadhu'nya para anbiya, dan ini adalah merupakan kebiasaan para anbiya. Meskipun punya kedudukan, meskipun enggak perlu apa? Saya Dr. Fulan. Perkenalkan Dr. Fulan, perkenalkan Dr. Fulan, perkenalkan direktur. Kalau kenalan enggak perlu disebut apa? Jabatannya enggak perlu disebut. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kesombongan. Dokter. Akhirnya seseorang itu mudah untuk apa? Untuk takabur. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Qalu a'innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusufu wa hadha akhi. Mereka mengatakan, apakah engkau adalah Yusuf? Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala ana Yusuf. Iya, saya adalah Nabi Yusuf, wa hadha akhi, dan ini adalah merupakan saudaraku. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kami. Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu apa? Bil imani wat taqwa wat tamkini fid dunya, yaitu nikmat keimanan dan nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kita diberikan apa? Tamkin, yaitu diberikan kesejahteraan di dunia. Wadzalika bisababis sabri wat taqwa, dan itu semua disebabkan karena kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam ketika mengatakan qad mannallahu alaina, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kami. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu apa? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan sabar. Dan takwa serta sabar ini, Pak, ini adalah merupakan sebab seseorang itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sabar dan sholat. Sholat ini adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sholatnya bolong-bolong, takwanya bolong-bolong, gitu kan? Itu pun enggak sabar. Betapa banyak di antara kita mengharapkan pahala, mengharapkan pertolongan Allah.
Pertolongan dari segala macam apapun. Pertolongan dalam menuntut ilmu, pertolongan dalam menjaga iman, pertolongan dalam masalah ekonomi, pertolongan dalam masalah hal keluarga, pertolongan dalam ngurusi anak. Kita semua butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi disuruh bertakwa, subhanallah, angelnya luar biasa. Disuruh sabar, enggak sabaran kita untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pengennya apa? Cepat kaya, cepat nikmat, cepat apa? Jadi penuntut ilmu yang pintar, cepatnya pengennya itu instan dan terus-terusan instan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kita disuruh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan sabar dan salat. Dan di sini Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari iman, dari takwa dan tamkin fid dunia, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Yusuf alaihi salam di dunia, itu apa? Innahu mayyattaqi wa yasbir, yaitu dengan apa? Bertakwa dan bersabar. Yattaqi fi'la ma haramallah, yaitu meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan, wa yasbiru 'alal alami wal masaib. Begitu pula sabar dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal awamiri bimtithaliha. Begitu pula sabar di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Fa inna hadza minal ihsan. Maka sesungguhnya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ini adalah merupakan sebuah kebaikan. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mereka apa? Berbuat kebaikan. Dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Yusuf alaihi salam telah memperkenalkan kembali dirinya, bahwasanya dialah Nabi Yusuf dan ini adalah merupakan saudaraku. Kemudian hal yang paling luar biasa dari Nabi Yusuf alaihi salam yaitu apa? Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf alaihi salam ketika mengatakan kepada saudara-saudaranya, ketika sudah tahu bahwasanya dia adalah merupakan Nabi Yusuf alaihi salam, mereka mengatakan, qalu tallah, demi Allah, laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fadluka alaina bimakarimil akhlaq wa mahasinis syai' wa asa'na ilaika ghayatal isaah wa harisna ala isalil adha ilaika wat tab'idi laka an abika fa atharakallahu ta'ala wa makkanaka mimma turid. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau, atharakallahu alaina, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam telah diberikan kenikmatan lebih dibandingkan kami. Atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Pengakuan dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan hari ini atas engkau. Ini luar biasa sifat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menjadi orang yang pemaaf. Lapang dadanya luar biasa. Dan inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kita menjadi orang yang nikmat di dalam menjalani kehidupan ini seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Jadilah orang yang pemaaf.
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita menjadi orang yang pemaaf. Wa'fu. Karena maaf itu ada dua tingkatan, Pak. Tingkatan kita kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, yang pertama maafkan, sudah saya maafkan kamu. Tapi saya nggak berbuat baik kepada engkau, ya sudah saya maafkan kau. Ada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan yang luar biasa, dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu apa? Wa'fu wasfahu. Kita maafin dan kita berbuat baik sama dia. Kita maafkan dan kita berbuat baik. Dan ini sulit, Pak. Tidak mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pemaaf itu adalah merupakan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah adalah mereka yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit. Mereka adalah orang yang bisa nahan marah. Orang yang bisa menahan marah. Dan adalah orang yang senantiasa menjadi pemaaf. Menjadi pemaaf. Dan kita hendaknya kita menjadi orang pemaaf. Ingat enggak dengan hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya? Kata Rasulullah SAW ketika ada orang jalan, kata Rasulullah SAW, huwa min ahlil jannah. Dia termasuk penduduk surga. Besoknya Rasulullah duduk lagi, dia min ahli surga. Besoknya dia min ahli surga. Para sahabat bingung, ini orang ini kok dikatakan oleh Rasulullah dia kok penduduk surga? Amalannya apa? Salah seorang sahabat akhirnya apa? Ana lupa siapa sahabat yang datang ke rumahnya izin untuk bertamu. Dilihat sholat malam ya sama kayak kita, sholat malam pas waktunya bangun bangun. Siangnya ya segitu-gitu saja gitu kan. Waktunya kerja, waktunya puasa juga puasa. Tidak ada sesuatu yang lebih. Hingga akhirnya setelah 3 hari, akhirnya dia bertanya, sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya engkau itu min ahlil jannah. Amalan apa yang engkau telah perbuat sehingga engkau menjadi ahlul jannah? Katanya apa? Tidaklah saya tidur di malam hari kecuali apa? Semua telah saya maafkan. Sudah lapang dadanya luar biasa. Lapang dada ini nikmat, Pak. Kesalahan orang tadi mungkin marah-marah, kemudian mungkin ada orang yang menzalimi kita, lepaskan sudah. Maka ini adalah merupakan apa? Sifat orang-orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada saudara-saudaranya, qala la tathriba 'alaikumul yaum. Tidak ada celaan pada hari ini dan saya juga tidak akan menyalah-nyalahkan kau. Yaghfirullahu lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Penyayang terhadap orang-orang yang penyayang. Nah, kita ketika kita pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga harus mudah untuk memaafkan orang lain. Dan kalau kita pengen dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga harus apa? Merahmati orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang di muka bumi, maka apa? Allah akan merahmati kita. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum, kata Allah Subhanahu wa taala ketika Abu Bakar menahan memaafkan siapa itu namanya? Lupa, Mistah atau siapa? Yang menyebarkan haditsul ifk Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Maafkan, apakah engkau enggak pengen dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah sifat yang harus betul-betul dimiliki oleh seseorang, yaitu apa? Sifat pemaaf, sifat rahmat. Agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga harus bisa seperti itu. Gampang maafkan orang, gampang juga merahmati orang. Akhirnya apa? Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, fasamahalahum samahan taman. Akhirnya betul-betul dimaafkan dengan
pemaafan yang sempurna, min ghairi ta'yirin lahum ala dzikri dzambi sabiq, tanpa harus apa? Tanpa harus menyebutkan apa? Dosa-dosanya yang dulu. Ya sudah, la tathriba alaikumul yaum. Tanpa harus, kamu ingat enggak dulu ngapain saya? Kamu ingat enggak dulu? Tanpa harus disebutkan dosa-dosanya. Sudah, sekarang tak ampuni, meskipun kamu dulu kayak gini, meskipun dulu kamu kayak gini. Wis ngampuni apa? Ngasih maaf aja, Pak. Enggak perlu disebutin yang lama-lama. Dan ini adalah merupakan contoh yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada kita. Wa da'alahum bil maghfirati war rahmah, dan memintakan ampun dan rahmat kepada mereka. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa hadza nihayatul ihsan. Ini betul-betul puncak dari yang namanya kebaikan. Alladzi la yata'atta illa min khawasil khalqi wa khiyaril mustafin. Yang tidak mungkin mendatangkan perbuatan seperti ini kecuali siapa? Kecuali makhluk-makhluk Allah yang khusus dan makhluk-makhluk Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, Pak. Kita kadang kalau didolimi itu gimana sih rasanya? Wes pengennya balas gitu kan. Kalau bisa, yo tak balas ganti gitu kan. Tapi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, dia akan membalas keburukan dengan yang namanya apa? Kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk kita membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, kata Allah. Idfa billati hiya ahsan. Balas dengan yang jauh lebih baik. Kalau ada orang yang dia berbuat buruk kepada kita, baik dengan kebaikan. Apalagi kalau seseorang itu berbuat baik kepada kita, ya balasnya ya jauh lebih baik lagi. Orang berbuat buruk saja kita disuruh untuk apa? Berbuat baik. Indah nggak Pak Islam, Pak? Subhanallah, Islam itu luar biasa, Pak. Cuma kaum musliminnya yang nggak karu-karuan gitu. Cuma kaum musliminnya nggak bisa nerapkan hal-hal yang seperti ini. Kaum muslimin disenggol sithik bacok. Wah, ini yang bahaya kan, seperti itu. Harusnya iya, pemaafnya lebih gitu. Makanya subhanallah, kita kalau ngelihat Islam itu begitu luar biasa gitu. Dan kita sebagai kaum muslimin ya jangan merusak Islam dengan akhlak kita gitu loh. Kita itu sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam. Cara mensyukurinya ya berharumlah, Pak. Nama Islam itu kita harumkan. Jangan sampai kita sudah diberi nikmat Islam, yang ngotorin Islam akhlak-akhlak kita sendiri gitu. Banyak-banyak doa seperti yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami itu fitnah bagi orang-orang kafir. Yang dimana orang-orang kafir itu enggak bisa melihat indahnya Islam karena perbuatan kita. Orang kafir enggak bisa melihat indahnya Islam ya karena akhlak kita. Gitu. Karena akhlak dari kaum muslimin sendiri yang enggak karu-karuan. Karena apa? Karena banyaknya kaum muslimin yang belum kenal tentang hakikat Islam dan tidak tahu bagaimana Islam itu mengajarkan makarimul akhlak. Dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Begitu luar biasa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, orang-orang kafir Quraisy gimana? Ketakutan kan? Luar biasa, Pak, ketakutannya. Abu Sufyan aja justru malah lari ya. Untuk ketemu sama Rasulullah takut gitu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Antum tulaqa, udah kalian semua bebas. Padahal dulu bagaimana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diperangi, pengen dibunuh. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, Rasulullah mengatakan antum tulaqa. Sudah kalian semua aman. Kalian semua bebas, sudah saya maafkan. Yang mau masuk Islam silahkan masuk Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan yang masuk rumah Masjidil Haram aman, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Padahal Abu Sufyan dekatnya yang mulai dulu pengen bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajarkan kepada kita lapang dada. Kita terkadang sama teman enggak pengen dibunuh. Cuma dolimi sedikit, subhanallah kita balasnya itu pengen tak. Kan kayak gitu kan. Gimana gitu loh. Kita ini kaum muslimin itu betul-betul harusnya itu dengan hal-hal yang seperti ternyata seperti inilah Islam dan seperti inilah yang harus dimiliki oleh akhlaknya kaum muslimin. Indah kalau seperti ini, subhanallah. Persatuan,
Akhirnya apa? Kaum muslimin juga akhirnya bersatu, bertemu dengan yang lainnya itu nggak ada sesuatu dalam hati. Kenapa? Saling memaafkan dan saling husnudzon. Ini semua adalah merupakan adab-adab dari Islam yang dia sudah diajarkan kepada kita, yang sepantasnya bagi kita untuk apa? Untuk kita mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dan telah ajarkan di dalam Al-Qur'an. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Nabi Yakub alaihi salam mengajarkan kepada kita roja yang benar, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui Nabi Yusuf alaihi salam menjadi seorang yang pemaaf, bahkan berbuat baik terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Ini apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak-bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari ayat 88 itu bagaimana rojana Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap bahwa dia ingin ketemu dengan harapan Nabi Yakub itu untuk bisa ketemu dengan Nabi Yusuf lagi. Apakah dari sini itu Nabi Yakub itu sebagai seorang anbiya, apakah dia sebenarnya itu sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup, atau apakah dia dari cerita Nabi Yusuf sewaktu masih kecil, cerita mimpinya kepada ayahnya itu? Mungkin ada dua kemungkinan. Dia tahu itu mungkin apakah sebagai Nabi Yakub itu sebagai anbiya yang dapat Wahyu. Ya, punya wahyu, atau dari mimpi itu. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Disebutkan oleh para ulama ketika Nabi Yakub alaihi salam mengatakan idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, itu pengharapan. Dan meskipun sudah lama enggak berjumpa, yang menjadikan Nabi Yakub alaihi salam masih pengen ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam karena qarinah, tanda-tanda bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam itu belum meninggal. Mimpi, kemudian terus ketika anaknya datang nangis pas waktu Isya kepada Nabi Yakub alaihi salam, makanya Nabi Yakub alaihi salam selalu mengatakan sawwalat lakum anfusukum amro. Sering Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya itu sawwalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil. Yaitu apa? Engkau menghiasi perkaramu sendiri. Padahal enggak seperti itu. Jadi Nabi Yakub alaihi salam itu ada qarinah yang jelas sebenarnya bahwasanya ini semua hanya dongeng, cerita dari saudara-saudaranya, dibuat cerita bahwasanya kejadian seperti ini. Makanya Nabi Yakub alaihissalam selalu mengatakan setelah kamu memperhias perkara ini, fasabrun jamil. Sabar, kembali kepada sabar yang indah. Qarinah itu dibaca oleh Nabi Yakub alaihissalam, sehingga Nabi Yakub alaihissalam ketika ada qarinah mimpi, ada qarinah ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang, kemudian ada qarinah yang lain, akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Allahu alam yang disebutkan di dalam kutubut tafsir. Salam. Nah, pengen gamparin gitu ya. Ya. Jadi Pak, kenapa para anbiya itu kuat di dalam memaafkan? Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa itu salah satunya itu adalah pemaaf. Untuk kita kuat dan bisa memaafkan seseorang itu, kita harus perkuat bahwasanya kehidupan kita itu kehidupan akhirat. Akhirat itu harus kuat dalam hati kita, bahwasanya kehidupan dunia ini kehidupan kayak gini.
Sebentar engkau istilahnya mendolimi saya, ya udah di dunia. Tapi kalau saya memaafkan, saya akan mendapatkan yang jauh lebih luar biasa di akhirat. Terkadang orang mendolimi kita, apa sih yang didolimi dari kita? Itu kan urusan dunia. Maaf, harta mungkin. Maaf juga harga diri yang direndahkan. Tapi harta nggak ada sesuatu di harta. Harta ya gitu, datang pergi kan seperti itu. Harga diri, ya memang harga diri kita rendahan, Pak. Orang itu harus tahu bahwasanya diri kita ini, manusia ini, banyak sekali Allah menceritakan. Kenapa sih Allah kok menceritakan penciptaan kita, bahwasanya kita min nutfah, dari air yang hina, supaya tahu kalau kita itu rendahan. Kita itu tercipta dari sesuatu yang rendah, yang mungkin orang itu jijik gitu loh. Dari air mani. Tapi banyak orang lupa kalau dia itu diciptakan dari hal tersebut, akhirnya mengagungkan dirinya, memposisikan bahwasanya dirinya itu adalah orang yang hebat. Akhirnya kembali lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tertipu sehingga enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan justru malah harga dirinya, sedangkan Allah dilupakan sama dia. Maka para anbiya, para ulama dahulu, mereka ketika bisa memaafkan, dan Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Imran, untuk menjadi orang pemaaf, pertama kali yang Allah sebutkan itu tentang surga, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bagaimana sih tentang akhirat? Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Diceritakan dulu surga yang begitu luar biasa, akhirat yang begitu luar biasa, baru Allah menceritakan tentang sifat-sifat orang yang mengharapkan ini. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak, dia lebih memilih akhirat daripada harta. Coba kalau orang membesarkan harta, enggak bisa, Pak. Paham enggak kaitannya ayat yang sebelumnya dengan yang setelahnya? Anak ulangi ya, Pak ya. Allah mengatakan di ayat surat Al-Imran itu, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah membesarkan urusan akhirat. Ini siapa yang bisa membesarkan urusan akhirat itu? Orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bisa berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Berarti apa? Duit bagi dia kecil. Kenapa? Lebih mendahulukan. Wal kadhiminal ghaid. Orang yang bisa nahan hawa marahnya. Dia bisa merendahkan dirinya. Harga dirinya bisa ditekan sama dia. Emosinya bisa ditekan sama dia. Kenapa? Pengen akhirat. Karena akhirat lebih besar. Wal afina anin nas. Orang yang bisa maafin. Kenapa? Karena harta, kemudian emosi, harga diri, ini ternyata jauh lebih rendah dibandingkan akhirat. Kalau kita mau bandingkan sifat orang-orang yang muttaqin ini, mereka adalah orang yang lebih bisa mendahulukan akhirat daripada dunia, urusan dunia. Tapi kalau orang nggak bisa memaafkan orang lain, kenapa? Ya bagi dia harta lebih gede daripada urusan akhirat. Bagi dia harga diri lebih besar daripada urusan akhirat. Akhirnya sulit memaafkan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa maafkan? Ya ilmu tentang akhirat harus banyak dalam hati kita. Ilmu tentang akhirat harus banyak, harus lebih dominan di dalam hati kita. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup ya, insyaallah. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.